Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan video conditional structure, bagaimana cara membuatnya di Android. Di video sebelumnya kita sudah membuat layout ini ya, sudah membuat layout tampilan seperti ini. Namun kan di sini kan kita belum membuat proses penyelesaiannya menggunakan algoritma pemrograman ya. Untuk logiknya itu akan kita selesaikan di file main-activity.java di sini. Kita perhatikan dulu di sini kita menggunakan item apa saja ya. Seperti nilai angka kan kita menggunakan edit text. Proses ini kita menggunakan button. Kemudian hasil ini kita menggunakan edit text. Nah, di sini ya kita akan inisiasi terlebih dahulu di main-activity.java-nya. Misalnya di library ini kita menggunakan apa, misalnya import, kita masukkan, kita aktifkan terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan tadi edit text ya, Android widget edit text. Kemudian selain edit text kita juga menggunakan import Android widget button ya. Nah, kita menggunakan dua ini tadi. Ini mesti kita aktifkan di library importnya. Kemudian setelah itu di bagian kelasnya ini kita harus inisiasi terlebih dahulu agar dia bisa dihubungkan antara layout tadi dengan file Java-nya. Nah, di sini kita akan deklarasi menggunakan file private. Kemudian kita kasih nama menggunakan apa tadi private. Pertama menggunakan edit text ya, nama filenya misalnya ed nilai angka seperti itu. Ini diawali besar saja tidak apa-apa. Kemudian satu lagi untuk hasil ya. Nah, kalau yang ini kan file ini tadi. Nah, ini file ed nilai angka. Kita inisiasi dulu di sini. Kemudian satu lagi adalah ed hasil. Ed hasil. Ini kalau kita lihat di layoutnya tadi posisinya di sini. Ini ed hasil. Kemudian satu lagi adalah kita menggunakan widget button ya. Kita menggunakan widget button. Di sini kita inisiasi terlebih dahulu button. Namanya bt proses. bt proses. Kemudian di sini kita di bagian ini kita lanjutkan inisiasinya ya. Tadi kita menggunakan berapa di sini ada itemnya 1, 2, 3. Jadi ketiga ini harus kita inisiasikan terlebih dahulu di set content view-nya ya. Nah, kita gunakan terlebih dahulu variabel ini ed nilai angka sama dengan kita menggunakan edit text ya. Kemudian di sini find view by id, kemudian kita hubungkan dia dengan di layout namanya ed nilai angka seperti ini. Jadi kalau dia nggak ada salah, dia nggak ada tulisan berwarna merah. Kemudian apalagi ada satu lagi yang harus kita inisiasi adalah ini hasil ini. Hasil ini kita akan inisiasi di sini ed hasil sama dengan ini masih menggunakan edit text tadi ya, edit text find view by id, kemudian r.id.ed apa tadi namanya. Kalau nggak muncul berarti dia belum terbaca di sini. .ed hasil id. Jadi dia kalau sudah benar dia nggak ada tulisan berwarna merah. Ed hasil. Nah, ini kenapa ada merah? Mungkin ada yang salah. Ini edit text. Oh, ini di sini huruf kecil ya. Kita perbaiki agar sama dengan sini. Oke, yang terakhir adalah kita menggunakan widget button ya. Nah, button ini kita akan inisiasi juga di sini. Namanya adalah bt proses sama dengan edit text seperti ini ya. Kemudian find view by id, kemudian id
ed ed proses. Nah, jadi kalau dia tidak muncul di sini, dia akan bertulis warna merah kayak gini. Berarti ini ada masalah. Nah, kita akan deteksi kesalahannya di mana. Coba kita cek bt proses. Sudah benar. Fine view-nya udah oke. Di sini dia tidak menggunakan edit text ya, tapi di sini dia menggunakan button. Nah, ini ada yang tidak dikenali sehingga dia bertulis merah seperti itu. Oke, button. Oke. Kalau sudah benar dia tidak ada bertuliskan warna merah di sini. Oke, kemudian inisiasinya sudah selesai. Selanjutnya adalah kita akan menjalankan proses button. Pada saat kita klik tombol proses button ini, ya, dia akan lakukan proses kondisional. Simpelnya, ya, seperti ini. Pertama saya akan tampung nilai angka yang diinput, ya, yang diinput lebih dahulu dengan ed nilai angka. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data double ya, double dot parse double. Kemudian kita menggunakan ed nilai angka, sorry ini ada yang ketinggalan, parse double. Mestinya dia kalau sudah benar, jadi nilai angkanya ini di sini huruf besar e nya ya, makanya dia tidak terbaca, dia case sensitive ya. Dot get text. Oke. Kemudian di sini to string seperti ini sintaknya. Oke, jadi kalau udah nggak ada salah, mestinya di sini dia tidak ada warna merah. Get text to string. Nah, ini berarti ada masalah ini. Ini nilai angka yang ini. Oke, tipenya adalah double. Oh, barangkali penulisan ini ada salah ini. Kita ulang. Seperti ini ya, kita tutup terlebih dahulu. Get text. Kemudian di sini to string. Oh ya, ini kita tertinggal ya. Mestinya di sini kita buat variabel bertipe double bernama ed, atau variabel kita kasih simbol v lah, variabel nilai angka. Nah, begitu juga dengan hasilnya, kita buat variabel tipenya adalah double v hasil seperti ini. Variabel ini kita akan gunakan untuk menampung hasil perkalian nanti, hasil inputannya ya. Oke, ini v nilai angka. Jadi di sini bukan ed hasil, ed nilai angka, tapi yang akan kita masukkan adalah variabel nilai angka ini. Di sini kita tulis v nilai angka seperti ini. Nah, di sini tidak ada salah lagi. Sampai di sini ya, kita bisa lakukan conditional structure-nya. Misalnya kita buat jika v nilai angka lebih dari sama dengan 60 ya, maka hasilnya, jadi di sini kita bikin hasilnya string saja ya, string, karena dia lulus dan tidak lulus itu string ya. Kita buat di sini v hasil sama dengan lulus. Ya, jika tidak, maka kita tulis di sini v hasilnya sama dengan gagal. Nah, sampai di sini proses pengerjaan kita sebetulnya pada saat sudah kita running, nilai angka itu sudah dieksekusi dan hasilnya disimpan dalam variabel v hasil ini. Namun kita belum set outputnya ya, belum kita tampilkan di layar Android kita. Nah, jadi langkahnya tinggal sedikit lagi. Kalau kita ingin munculkan, kita tinggal meletakkannya di variabel ini, di ed hasil. Di sini kita tinggal letakkan ed hasil dot set text. Oh, ada yang tinggal nih, ed hasil ya. Oh, e nya besar. Ed hasil titik set text seperti ini. Kemudian kita tampung hasilnya, v hasil. Oke, kita simpan. Nah, sampai di sini conditional structure sederhana kita sudah selesai.
kita bisa tes dengan perintah run ya. Kita lihat ini, kalau ada yang tidak terinisiasi, masih ada variabel yang belum didefinisikan, dia stop gitu, bisa lanjutkan. Nah, ini masih proses launch ya. Oke, sekarang kita tes di sini misalnya 90, kita proses. Oke, berhasil ya. Kita tes misalnya di sini kita masukin 30, kita proses. Oke, gagal. Berarti proses kondisional structure pada Android Studio sudah selesai kita laksanakan. Ini hanya contoh simpel atau sederhana. Dengan menyelesaikan kasus simpel ini, mestinya kita bisa menyelesaikan untuk algoritma yang lebih rumit ya, untuk menghasilkan informasi yang lebih informatif. Sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.